Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang kimia kelas 11 semester 2, yaitu asam basa bagian kedua. Subtopiknya adalah kesetimbangan ion dalam larutan asam dan basa. Baik, yang pertama kita bahas tentang tetapan keseimbangan air atau disingkat dengan KW. Yang perlu kita ketahui bahwa air itu merupakan elektrolit yang sangat lemah dan terionisasi. Menurut keseimbangan H2O, reaksi keseimbangan jadi H+ dan OH-. Dari persamaan di atas didapat tetapan keseimbangan air atau K sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi H2O. Kemudian kita rubah yang 2O-nya ke sini. KH2O sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Konsentrasi H2O dianggap tetap karena konsentrasi H2O sangat besar dibandingkan dengan banyaknya H2O yang terionisasi, sehingga konstanta keseimbangan air itu hanya tergantung dari perkalian antara konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Nah, harga keseimbangan konstanta keseimbangan air pada berbagai suhu dapat dilihat pada tabel berikut. Baik, kalau dalam keadaan suhu normal 25 derajat Celcius, keseimbangan air itu adalah 10 pangkat min 14. KW air ini nilainya berbeda-beda sesuai dengan kondisi temperaturnya. Pada suhu tersebut, harga KW 25 derajat Celcius itu adalah 10 pangkat min 14. Itu artinya jika KW sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-, maka pada keadaan netral konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- itu adalah 10 pangkat min 7 konsentrasinya. Berikutnya adalah pengaruh asam dan basa terhadap keseimbangan air. Adanya ion H+ atau OH- yang dihasilkan oleh suatu asam atau basa akan mengakibatkan terjadinya pergeseran keseimbangan. Seperti contoh, konsentrasi H2O mengalami keseimbangan H+ plus OH-. Yang pertama, kita bahas adalah asam kuat. Asam kuat itu adalah asam yang dapat terionisasi sempurna atau mendekati sempurna dalam larutannya. Contoh, bila dalam air dilarutkan asam kuat, maka keseimbangan air akan terganggu. Misalnya ke dalam air dimasukkan HCl 0,1 molar. Jadi kalau ada dalam larutan, dalam wadah ini ada HCl sama H2O. H2O mengalami keseimbangan seperti ini, HCl mengalami keseimbangan seperti ini, maka konsentrasi H+ dalam larutan itu akan berjumlah 0,1 sama 10⁻⁷. Nah, karena konsentrasi H+ air ini konsentrasinya terlalu kecil, maka dapat diabaikan terhadap konsentrasi H+ dari HCl. Jadi ini terlalu kecil. Maka dalam larutan itu yang dipengaruhi hanyalah konsentrasi H+ dari HCl karena konsentrasinya terlalu besar. Contoh, hitunglah konsentrasi H+ dalam larutan berikut. Di sini ada HCl 0,1, ada H2SO4 0,1. Nah, bagaimana mencari konsentrasi H+-nya? HCl akan mengalami ionisasi sempurna, jadi ionnya terurai sempurna menjadi H+ dan Cl-. Kalau HCl 0,1 molar, maka konsentrasi H+-nya adalah 0,1 molar. Udah. Kemudian bagaimana kalau H2SO4? Kalau kita perhatikan, H2SO4 mengalami ionisasi menghasilkan 2 H+, ya. Sehingga perbandingannya kalau ada sumber di sini 0,1 molar, maka konsentrasi plusnya H+-nya adalah 2 kali 0,1 atau 0,2 molar. Itu konsentrasi H+. Basa kuat. Basa kuat sama halnya dengan pembahasan yang tadi, asam kuat. Misalkan kalau saya punya basa kuat, saya masukkan ke dalam air, sebenarnya ada konsentrasi OH- dalam air dan ada konsentrasi OH- dari NaOH. Oleh karena konsentrasi OH- dalam air ini sangat kecil, maka konsentrasi OH- dari air itu akan diabaikan. Sehingga untuk basa kuat mencari konsentrasi OH-
itu hanya pada basa kuatnya saja. Contoh, hitunglah konsentrasi H+ dalam larutan NaOH. Ada NaOH 0,1 molar, mengalami ionisasi menjadi Na+ dan OH-. Kalau NaOH-nya 0,1 molar, maka OH-nya juga 0,1 molar. Sehingga OH-nya 10⁻⁻1 molar atau 0,1. Yang ditanyakan adalah konsentrasi H+. Ingat hubungannya adalah pada suhu 25 derajat Celcius, harga Kw itu sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH-. Kw-nya 10⁻⁴, OH-nya 10⁻⁴, maka konsentrasi H+-nya adalah 10⁻⁻13. Yang ketiga adalah asam lemah. Asam lemah ini adalah asam di mana larutannya ini hanya terionisasi sebagian, jadi tidak semuanya akan terurai. Nah, untuk asam monoklorik akan terjadi reaksi kesetimbangan seperti ini. Ini reaksi kesetimbangan, sehingga harga Ka-nya sama dengan konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi Ha-nya, asam lemahnya. Karena konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi A-, maka harga Ka substitusikan seperti ini, ya. Kemudian di sini ada H+ kuadrat sama dengan Ka kali konsentrasi Ha. Sehingga untuk mencari konsentrasi H+ untuk asam lemah itu sama dengan akar Ka dikali konsentrasi Ha. Jadi Ka ini adalah konstanta kesetimbangan asam yang nantinya adalah spesifik terhadap semua asam. Hubungan Ka, konsentrasi asam dan derajat disosiasi itu bisa saja menggunakan persamaan seperti ini. Apa sama dengan derajat disosiasi sama dengan akar Ka dikali konsentrasi asam. Kita ambil contoh. Larutan CH3COH 0,1 molar. Harga Ka-nya adalah 1,8 kali 10⁻⁵. Berapakah nilai konsentrasi H+-nya? Ya tinggal kita pakai bersamaan aja, karena di sini adalah asamnya adalah asam lemah. Kita menggunakan persamaan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Ka-nya ini, Ma-nya ini, konsentrasi molaritas asamnya atau konsentrasi Ha-nya ketemunya 4,2 kali 10⁻⁴. Basa lemah samanya dengan yang asam lemah, bahwasanya dalam basa lemah larutan ini terionisasi sebagian, tidak semuanya terurai menjadi ion-ionnya, sehingga terjadi persamaan kesetimbangan seperti ini. Karena kesetimbangannya adalah kesetimbangan basa, maka di sini konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basanya. Kb ini adalah konstanta keseimbangan basa. Jadi kalau basa lemah, dia akan senyawa-senyawa basa pasti akan memiliki yang namanya harga Kb, konstanta keseimbangan basa. Semakin besar Kb, maka basanya juga semakin kuat. Untuk mencari derajat ionisasinya sama halnya dengan asam lemah yang tadi, harga alfa sama dengan akar Kb dikali konsentrasi basa. Contoh berikutnya, hitunglah konsentrasi H+ dalam larutan NH4OH 0,1 molar. NH4OH ini adalah basa, basanya adalah basa lemah karena Kb-nya rendah, punya Kb ya. Karena basa maka muncul OH-, karena lemah maka akar Kb kali Mv. Kb-nya 10⁻⁵ kali 0,1 10⁻⁶, maka OH-nya 10⁻⁻3. Karena pertanyaannya adalah H+, maka kita menggunakan persamaan atau hubungan antara Kw, H+ sama OH-. Kw-nya 10⁻⁴, OH-nya 10⁻⁵, maka H+-nya ketemu 10⁻⁻11. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.